Selamat bertemu lagi anak-anakku sekalian di pertemuan kedua. Kabarnya semua sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Novitri untuk memimpin rekan-rekannya membaca doa. Mari kita alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu. Oke, Bapak akan absen dulu kehadirannya. Novitri hadir, Rafika hadir, Nur Latif hadir, Bagus hadir, Angga juga hadir. Berarti sudah lengkap ya, semua sudah hadir ya. Sudah siap? Lengkap, Pak. Oke, kalau gitu ya. Oke, sebelum Bapak bahas materi hari ini, Bapak akan coba untuk mereview sedikit materi yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang wirausaha. Ya, bagus. Bagus masih ingat apa itu wirausaha? Wirausaha adalah sebuah kegiatan yang untuk mengelola, mengorganisasi, dan menampung resiko, menciptakan peluang usaha baru. Oke, sip ya. Di pertemuan kali ini tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi, kalian diharapkan untuk mampu memahami, mengkonsepkan, saling berdiskusi dan menguraikan peluang usaha seni rupa komersil DKV secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab melalui metode daring ya. Penugasan dan presentasi, kalian diharapkan untuk mampu menentukan, melengkapi, dan mengembangkan peluang seni rupa komersil DKV dan multimedia secara disiplin, mandiri, bekerja sama, dan bertanggung jawab melalui metode daring juga ya. Kompetensi dasar yang akan diterapkan pada pembelajaran hari ini yaitu analisis peluang usaha produk barang dan jasa dan menentukan peluang usaha produk barang dan jasa. Manfaatnya apa? Ya, dengan mempelajari materi ini, kalian diharapkan untuk dapat membuka pola pikir kalian agar mampu untuk mengembangkan kreativitas kalian untuk berwirausaha ke depannya dengan memaksimalkan keterampilan dan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kalian. Metode yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu menggunakan problem based learning dengan teknik penilaian. Yang pertama ada tes formatif melalui LMS Edmodo yang seperti biasa kita lakukan sebelumnya. Lalu nanti ada tes lisan ya dalam pertemuan Google Meet ini. Nanti juga di akhir pertemuan Bapak akan memberikan sebuah penugasan. Lalu Bapak juga akan mencatat keaktifan kalian. Dimohon untuk kalian semua bisa ikut aktif dalam pembelajaran hari ini ya. Nilai ketuntasan yang harus dipenuhi oleh kalian dalam pembelajaran hari ini adalah 78 ya. Nah, sudah siap untuk menerima materi ya? Oke, kalau gitu Bapak akan putarkan satu video yang akan membuka pembelajaran hari ini sebentar. Sudah terlihat? Akan menghadapi bonus demografi di tahun 2020 sampai 2030 nanti. Itu kondisi di mana usia produktif kita itu banyak banget teman-teman. Dan pada saat yang bersamaan kita udah masuk nih di industri 4.0. Itu adalah revolusi industri di mana robot dan kecerdasan buatan akan menggantikan banyak lapangan pekerjaan. Jadi yang satunya menghasilkan banyak tenaga kerja, sementara kondisi yang satunya menghilangkan banyak lapangan kerja. Pertanyaannya, nganggur dong kita. Nah, dari video yang singkat tadi, gitu kan, dari video singkat, apa sih yang muncul menurut kalian? Tadi ada bonus demografi, jadi jumlah penduduk di Indonesia tuh membludak. Oke, ya betul ya. Tadi salah apa lagi yang muncul dari video singkat tadi? Penganggurannya nambah banyak, Pak. Oke, betul sekali. Pengangguran ini adalah tonggak revolusi industri yang terjadi dari revolusi industri 1 sampai revolusi industri yang keempat. Ada yang bisa menjelaskan sedikit di revolusi industri ke-1 tahun 1784 dengan hadirnya mesin uap, kenapa disebut dengan revolusi industri yang pertama? Ada yang masih ingat? Ini pernah dibahas di materi sejarah kalau nggak salah di kelas 10. Tiara, Pak. Silakan Tiara. Revolusi industri pertama itu dimulai digunakannya mesin uap. Iya. Nah, pada saat itu mesin uap industri tekstil. Oke, merubah industri tekstil saat itu ya. Iya, Pak. Manual dengan hadirnya mesin uap itu, jadi akhirnya produksi jadi semakin banyak. Betul, tepat sekali apa yang tadi disampaikan oleh Tiara. Nilainya Bapak tambahkan ya. Oke, tadi sudah dibahas oleh teman kalian, betul sekali ya. Ancaman yang muncul di era industri 4.0 itu adalah bonus demografi, jumlah penduduk meningkat. Lalu
penggunaan robot dan teknologi dalam industri yang akhirnya membuat kesempatan kerja itu semakin kecil, ya. Yang akibatnya adalah pengangguran semakin meningkat. Oke. Nah, untungnya multimedia itu merupakan salah satu industri kreatif yang menurut UNCTAD, lembaga PBB yang bergerak pada perdagangan dan pembangunan, ya. Salah satu kegiatan industri yang tidak terlalu mengalami dampak pengurangan tenaga kerja adalah industri kreatif. Karena industri kreatif itu basisnya adalah kreativitas, seni, budaya, dan inovasi. Ya. Bapak bisa minta bantuan salah satu siswa untuk membaca ini? Silahkan, bacakan. Saya Pak. Silahkan. Seni komersial adalah seni pelayanan kreatif mengacu pada seni yang dibuat untuk tujuan komersial, terutama periklanan. Seni komersial menggunakan berbagai platform, majalah, situs web, aplikasi, televisi, dan lain-lain, dengan tujuan mempromosikan penjualan dan minat produk, layanan, dan ide. Oke, sip. Sampai situ dulu aja ya. Terima kasih. Di sini Bapak sudah merangkum beberapa skill yang harus dimiliki oleh seorang seniman komersil, seperti perhatian terhadap detail, kemampuan komunikasi, pengalaman keterampilan seni rupa, penguasaan software, keterampilan pemasaran, keterampilan periklanan, koordinasi, dan animasi. Oke, Bapak coba akan bertanya satu hal saja nih. Mengapa keterampilan pemasaran itu merupakan salah satu skill yang wajib dimiliki oleh seorang seniman komersil? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Saya Pak, saya. Nah, ini Angga ya? Latif Pak, Nur Latif. Ya, silakan Latif. Gimana Latif? Menurutmu apa? Keterampilan pemasaran itu dibutuhkan untuk menarik perhatian calon konsumen, Pak. Oke, betul sekali ya. Karena seni komersil itu adalah seni yang tujuannya untuk komersil atau menjual sesuatu. Jadi seorang seniman komersil itu harus memiliki keterampilan dalam pemasaran. Jadi mereka harus tahu bahwa karya yang mereka buat tuh kira-kira laku apa enggak sih di masyarakat gitu kan, bakal laku atau tidak gitu. Jadi kalau mereka tidak memiliki kemampuan terhadap pemasaran itu, mereka akan sulit untuk memasarkan produk yang mereka hasilkan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Salah satu karya seni komersil seni rupa ya terkait dengan DKV dan multimedia itu yang pertama adalah produk desain periklanan. Iklan merupakan suatu bentuk informasi produk maupun jasa dari produsen kepada konsumen yang merupakan sebuah penyampaian pesan dari sponsor melalui suatu media. Hal-hal yang harus ada dalam sebuah iklan itu diantaranya adalah menarik perhatian, melekat dalam memori, memperkuat keyakinan, harus menceritakan kisah yang menarik, mengkomunikasikan dengan cepat, dan asosiasi. Oke, sekarang Bapak coba bahas tentang satu iklan deh. Ada yang masih ingat tentang iklan Shopee? Ada yang sering belanja online? Sering. Iya Pak. Ada platform marketplace apa yang sering kalian gunakan? Shopee, banyak gratis ongkir. Shopee, ada yang masih ingat iklan Shopee? Ada Pak. Masih ya. Iklan Shopee saat ini pakai bintang iklannya tuh kalau nggak salah orang Korea ya. Iya benar Pak. Iya Pak. Boyband Korea ya. Namanya apa sih boybandnya? Twice. Biasanya ganti-ganti Oh, Pak. ganti. Kayak buat udah Saat berapa ini bulan itu Tahun ganti. sekarang Twice Pak. siapa namanya? Twice tahun. Oh, ya. Kalau Bapak usianya udah lewat, jadi nggak main boyband lah. Tapi nggak apa, kita bahas itu. Oke. Ada yang bisa menghubungkan mengapa iklan Shopee menggunakan boyband Korea ya dalam iklannya. Kalau kita lihat dari poin yang di sini, menarik perhatian, melekat dalam memori itu, dia masuk ke kategori yang mana tuh? Mengapa harus pakai boyband Korea? Menurut kalian masuk kategori yang mana? Saya belum masuk kategori Pak, karena itu untuk asosiasi Pak. Karena kultur Koreanya lagi high. Oke. Tadi sempat disebutkan asosiasi. Tadi siapa ya yang jawab ya? Oke Pak. Novitri. Oke. Tadi Novitri sempat menyebutkan asosiasi ya. Sorry. Oke. Jadi sebenarnya
cukup tepat, hanya pemaparannya aja yang belum sampai jauh ya. Jadi sebenarnya gini, mengapa Shopee menggunakan boyband Korea dalam iklan mereka itu sebenarnya untuk mengasosiasikan pemikiran kalian gitu kan. Karena saat ini generasi muda, terutama khususnya para kaum hawa gitu ya, para kaum hawa itu sedang tergila-gila ya dengan yang namanya K-pop ya. Makanya K-pop itu, budaya K-pop itu digunakan sebagai salah satu icon yang akan mengasosiasi pikiran kalian untuk menggunakan marketplace Shopee itu sendiri. Jadi kalau kebayang tentang boyband Korea gitu kan, mau beli apapun yang terkaitan dengan Korea, entah itu make up apapun itu, ya belinya di Shopee, bukan di Tokopedia. Nah itu maksud dari asosiasi tadi ya. Oke, yang selanjutnya adalah produk desain percetakan. Nah, saat ini kan kelas kalian saat ini yang sedang PKL di beberapa industri percetakan yang ada di Cirebon nih, ya. Ada yang ada di digital printing, ada yang di tempat offset, ada yang tempat sablon dan lain sebagainya ya. Setelah pertemuan ini, kalian diminta untuk mengerjakan tugas ini. Tugasnya sederhana, yaitu temukan satu peluang usaha produk seni rupa komersil yang ada di lingkungan sekitarmu. Misalnya, Nadia tinggal di mana Nadia? Di ini Pak, di Samyaji. Di Samyaji. Samyaji itu dekat Grage ya? Nah ya, dekat Grage. Oke. Nah, di Grage itu kalau tidak salah ya, seingat Bapak tuh ada satu gerai yang menjual alat-alat atau merchandise digital sablon seperti mug digital, pin dan yang lain-lain. Tugasmu adalah nanti kamu datang ke tempat seperti itu. Kamu catat nama usahanya apa, produk yang dihasilkannya apa saja, jumlah karyawannya berapa banyak, sistem pemasarannya seperti apa, offline atau online, kalau online lewat platform apa dan lain-lainnya ya. Terus pendapatmu peluang usaha itu kira-kira kedepannya bakal seperti apa ya gitu kan, bakal kan Microsoft Word, lalu hasilnya diupload ke LMS Edmodo tanggal 5 September ya. Sebelum tanggal 5 September jam 23.30 tugasnya harus sudah dikerjakan ya. Nanti tugas kalian ini yang sudah diupload akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya melalui metode daring ya. Ada yang tanya? Iya Pak. Sampai sini? Iya Pak. Bentar, lagi nulis sebentar Pak. Oke, silakan. Udah Pak. Oke, sip. Ada yang ingin bertanya tentang terkait materi atau terkait apapun? Ya, ada Pak. Oke, sip kalau gitu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang bertanya, Bapak akan rangkum semua materi yang kita bahas saat ini ya. Tadi kita membahas tentang akan munculnya bonus demografi yang akan dialami oleh Indonesia yang mengakibatkan jumlah penduduk meningkat. Lalu kita membahas juga tentang era industri 4.0 yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan internet ya, yang akhirnya membuat jumlah pengangguran semakin meningkat ya. Otomatis dari situ kita semua sebagai generasi muda, calon tenaga kerja, diharapkan untuk memiliki skill-skill tertentu nih untuk bisa survive di era industri 4.0 itu. Nah, ada produk desain grafis apa aja kita pahami ya, peluang usaha tadi ya, kalian analisa sembari jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya ya, yang tadi sudah disampaikan. Jangan sampai telat mengerjakannya, karena nanti itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya, Google Meet selanjutnya minggu depan berarti ya. Oke, paham ya? Oke Pak. Paham. Oke, sebelum kita akhiri pertemuannya, silakan untuk dipimpin membaca doa. Ayo Pak. Silakan Nadia, pimpin rekan-rekannya untuk membaca doa penutup. Sebelum mengakhiri materi hari ini, kita berdoa bersama dan selesai. Oke, terima kasih Nadia ya. Tetap semangat anak-anakku sekalian ya. Tetap jaga kesehatan. Salam untuk kedua orang tua kalian ya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.